Tahukah Anda jika tugas dan fungsi kepala urusan atau KAUR, dan kepala seksi atau KASI, di dalam pemerintahan desa itu berbeda loh. Dalam sistem pemerintah desa terdapat beberapa pelaksana teknis dengan tugas berbeda. Dua diantaranya yaitu KAUR dan KASI desa. Sebelum membahas bedanya KAUR dan KASI, sebaiknya kita mengenal dulu tentang definisi pemerintah desa dan perangkat desa. Di samping itu juga harus memahami beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam ruang lingkup pemerintahan desa, pemerintah desa serta regulasi yang mengatur perangkat desa. Adapun regulasi yang berkaitan langsung dan menjadi payung hukum bagi pemerintahan desa antara lain sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa. Ketiga, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terakhir, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Desa Junto Pasal 2 Ayat 1 Permendagri 84 Tahun 2015 dijabarkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa. Sementara yang dimaksud perangkat desa menurut Pasal 1 Angka 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 adalah staf yang membantu Kades dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, juga unsur pendukung tugas Kades dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa yang namanya perangkat desa adalah unsur Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Para perangkat desa harus menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya di dalam pemerintahan desa, yaitu membantu Kades dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara rinci tupoksi perangkat desa ini dijelaskan dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, tepatnya pada Pasal 6, 7, 8, 9 dan Pasal 10. Namun secara umum mereka memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang sama sebagai perangkat desa. Untuk perbedaan antara KAUR dan KASI dalam tugas dan fungsi masing-masing memiliki tugas pokok sendiri-sendiri. Yang pertama, tupoksi KAUR. 1. KAUR berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 2. KAUR bertugas membantu Sekdes dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 3. Untuk melaksanakan tugas KAUR mempunyai fungsi. Pertama, KAUR tata usaha dan umum. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kedua, KAUR keuangan. Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kades, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Ketiga, KAUR perencanaan. Memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Sedangkan yang kedua, tupoksi KASI. 1. KASI berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. 2. KASI bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 3. Untuk melaksanakan tugas KASI mempunyai fungsi. Pertama, KASI pemerintahan. Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Kedua, KASI kesejahteraan. Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Ketiga, kasih pelayanan. Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Keagamaan, dan ketenagakerjaan. Berdasarkan regulasi tentang desa dan penjelasan dari pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan KAUR dan KASI yang paling mendasar adalah dalam kedudukan dan tugasnya, di mana kedudukan KAUR adalah sebagai unsur staf sekretariat di bawah Sekdes, sedangkan tugasnya membantu Sekdes dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sementara, kedudukan KASI adalah sebagai pelaksana teknis langsung di bawah Kades, dan tugasnya adalah membantu Kades sebagai pelaksana tugas operasional. Berkaitan dengan perbedaan KAUR dan KASI ini, Anda perlu juga membaca tentang Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan perangkat desa. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan tentang perbedaan KAUR dan KASI. Jika video ini menyajikan informasi yang bermanfaat, maka mohon bantuannya untuk dapat pilih tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ke sahabat desa lainnya. Silakan aktifkan notifikasi tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi lainnya tentang desa. Salam Info Desa.